Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast SMP Muhammadiyah Singkil. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Pecinta pegiat anak berprestasi, Pasar Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Ya, pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, apa kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan banyak berbicara tentang tahfiz khusus. Kalau bahasa agamanya takhasus, orang-orang yang terpilih yang menghafal Al-Quran. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini pemirsa, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, energik, inovatif, masih muda, kalau bahasa Singkilnya rancak bana, dan masih lajang, dan salah satu qariah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian salah satu suara termerdu di SMP Muhammadiyah Singkil. Siapa dia? Langsung saja kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Sayyidah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana kabarnya puasa hari yang keberapa ini Sayyidah? Hari ketiga. Hari ketiga ya, bukan hari yang kedua ya? Kan. Oh, nggak apa-apa juga, mau hari yang kedua, mau hari yang ketiga, nggak ada masalah ya. Tergantung keyakinannya saja ya. Oh, gitu. Jadi kabar-kabarnya hari ini, hati dalam keadaan sehat atau enggak Sayyidah? Alhamdulillah Sehat. sehat. Ya? Kalau kantong sehat nggak Sayyidah? Tapi kita BBS ya Sayyidah. Pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, jangan lupa subscribe, like, and subscribe. Share ya, share, like, and subscribe. Jangan lupa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah. Soalnya kita akan jauh ke depan ini bincang-bincang dengan primadona Kabupaten Aceh Singkil, ya, khususnya dalam bidang tahfiz. Alhamdulillah tadi Sayyidah udah bilang sehat, alhamdulillah. Kemudian mohon izin Sayyidah, masih lajang atau sudah menikah Sayyidah? Masih lajang Ustaz. Masih lajang ya. Udah ada nggak di dalam hati atau di dalam luar hati nampaknya? Ada nggak di dalam hati atau di luar hati nih? Ada ya, sudah orang ada tua ya. Kayak. Orang tua ya. Tapi kalau masih yang lain masih bisa nggak ada masuk Sayyidah ini untuk mengisi ya. Ini pemirsa penikmat YouTube, kalau ada nanti anak yang sudah dewasa, bolehlah hubungi podcast SMP Muhammadiyah Singkil. Nah, menarik ini Sayyidah, hari ini kita berbicara tentang tahfiz khusus ya. Tahfiz khusus ini tentu hampir setiap sekolah-sekolah itu banyak melaksanakan tahfiz khusus ya, yang harapannya nanti keluar dari situ banyak yang menjadi hafizah, dan banyak yang menjadi hafiz. Harapan kita ke depan nanti Kabupaten Aceh Singkil ini adalah nuansanya nuansa hafiz Quran. Tapi yang ingin saya sampaikan sama Sayyidah, bagaimana perjalanan tahfiz khusus ini menurut pandangan Sayyidah ya, sampai hari ini terjadi yang namanya tahfiz khusus yang begitu luar biasa. Silakan Sayyidah, bagaimana perjalanannya tahfiz khusus ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertama-tama yang paling berkesan ya, perjalanan pertama ketika ditanggung-jawabin sebagai ketua tahfiz khusus. Ya, yang pertama kan kita dulu kan sering bermusyawarah ya Ustaz ya tentang tahfiz ya. Tentang tahfiz ini kan. Bagaimana cara menaikkan nama SMP Muhammadiyah ini bisa terkenal di kalangan sekabupaten Aceh Singkil ya. Maksudnya bidang apa sih yang paling menarik di era 2023-2024 ini gitu ya. Betul. Ya. Apa yang membuat orang tua tertarik gitu ya? Baik. Karena memang saya yakin pun orang tua sekarang makin intelek, makin religius sekarang, makin banyak mencari ini Ustadz. Gitu pula ya, masih banyak yang mencari ya. Terus Sayyidah. Mencari
modal utama untuk masa depan seorang anak itu apa sih sebenarnya gitu. Betul. Jadi orang tua kepingin membangun pondasi anak, begitu saya daya. Iya. Pondasi anak dalam menghadapi gempuran zaman, kalau bahasa ketua pesantren kilat ya, Ustaz Ramadhin, gempuran zaman gitu ya. Jadi memang harus ada pondisi tahfiz, begitu saya daya. Iya. Ini jadi pandangan saya tadi ada perjalanan bagus ya terjadinya tahfiz khusus. Nah, seberapa penting menurut Saidah ini dalam era modern ini, dalam era digital ini terhadap tahfiz terhadap anak-anak ini? Ini bagaimana menurut pandangan? Masalah tahfiz ini Ustadz, ya kita sebagai seorang yang beragama muslim, Betul. seharusnya dari kecil sudah ditanamkan tentang Al-Quran ini gitu, Ustadz. Ditanamkan tentang Al-Quran. Iya, langsung ditanamkan tentang Al-Quran. Karena pondasi awal seorang anak itu ya kedepannya sesuai dengan adabnya, Betul. pengetahuannya. Yang pondasi utama yang seharusnya diajarkan oleh orang tua itu adalah Al-Quran gitu. Karena tidak akan melenceng ketika seorang orang tua itu menanamkan Al-Quran yang paling utama, yang pertama. Yang paling pertama adalah orang tua harus menanamkan Al-Quran. Iya, karena kebanyakan ya saya dengar ada juga beberapa data ketika seorang anak sudah belajar Al-Quran, maka membaca dan menulisnya itu bisa menyelaraskan langsung dari Al-Quran gitu, bisa lebih mudah. Artinya kecerdasan dia lebih cepat daripada sebiasanya kalau tidak menghafal Al-Quran. Iya. Subhanallah, pemirsa, penikmat YouTube SMP Muhammadiyah, semakin menarik ini. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel SMP Muhammadiyah Singkil. Silakan saya. Iya. Jadi ketika sudah ditanamkan tentang Al-Quran, ilmu-ilmu lainnya akan menyusul dengan sendirinya gitu. Jadi mengikut dia saya. Iya. Selanjutnya kalau masalah tentang anak, orang tua tidak usah takut ya kalau masalah nanti ke depannya anak ini seperti apa. Kalau misalnya hanya disekolahkan tentang Al-Quran, Betul. mau jadi apa anak saya gitu kan, kebanyakan orang tua gitu kan Ustadz. Betul. Karena dia nggak belajar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Kedepannya anak saya bagaimana ya? Tidak usah takut, karena ketika kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran, yang lainnya udah ngikut. Seperti kebanyakan sekolah-sekolah sekarang ini banyak mendatangkan beasiswa khusus untuk penghafal Quran. Oh, untuk penghafalan khusus dia ya. Khusus untuk penghafal Quran itu memang dikhususkan. Jadi kalau kita hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz, kita dapat beasiswa. Iya. Subhanallah. Teruskan saya dah. Jadi kan kalau kita orang tua kan sebagai mungkin terkendala dalam dana gitu kan, dalam keuangan. Jadi tahfiz ini bisa ladang sebagai bentuk pencapaian anak kita dalam menemukan beasiswa gitu, bisa berkurangnya SPP gitu kan. Jadi jangan ragu untuk orang tua memasukkan anaknya di tahfiz khusus. Baik. Tapi tertarik begini saya kunci sedikit ini, namanya BBS ya, bincang-bincang santai saya ya. Di bulan puasa walaupun nggak ada air minum ini saya ya, kita nggak minum. Tapi menarik begini, banyak pemikiran orang tua ya, mindset orang tua ya, atau paradigma orang tua bahwa kalau menyekolahkan anaknya khusus di hafiz Quran itu masa depannya agak suram, begitu ya, bahasa apanya agak suram. Tapi alhamdulillah di SMP Muhammadiyah Singkil kita menselaraskan, kalau bahasa Sayyidah Mutia tadi, menselaraskan antara dunia dan akhirat. Iya. Artinya ketika ada tahfiz khusus yang dibangun penanggung jawab Sayyidah Mutia, begitu Sayyidah ya. Tapi juga ada bicara matematika, kemudian kita juga berbicara olimpiade, kemudian juga kita berbicara olahraga, kemudian kita juga berbicara bahasa Inggris. Artinya dunia dan akhirat itu perlu ya Sayyidah. Tapi begini sedikit, ini namanya diskusi BBS ya Sayyidah. Artinya tidak ada host, kita hanya BBS, bincang-bincang santai-santai saja Sayyidah. Tapi menarik begini, ketika juga kita ada pengalaman juga sama ya, pengalaman ketika mondok ya, mondoknya itu pada saat itu ya masih konsep dalam konteks tidak tahfiz Quran pemirsa, tapi dalam konteks kitab kuning ya. Pada saat itu ada konteksnya, itu ada Matan Jurmiyah, kemudian ada Kawakibud Duriyah, Mukhtasar Jidan, kemudian Ibnu Wakil pada saat itu.
Nah pada saat itu kita juga lupa tentang matematika, kita lupa tentang bahasa Inggris, kemudian kita lupa tentang biologi, kita lupa tentang bagaimana peredaran awan bisa jatuh, itu kita lupa pada saat itu. Nah kita ditekankan pada saat itu hanya ya menghafal Sayyidah ya. Kalau dulu tahfiz ini kan diskusi ya. Saya masih juga teringat itu ada konteks al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidu bil wada'i wa aqsamu bi salasatin ismun kun ja'ala ma'na fal ismi rabbul khabir sampai seterusnya. Itu kita disuruh babul kalam itu disuruh kita menghafal, tapi makna hakikat sesungguhnya kita juga belum paham betul. Dari ketika kita bertanding, ketika kami juga sampai ke Medan, ini kan diskusi ya Sayyidah. Ada memang suatu kebingungan ya, suatu kebingungan ketika kita masuk ke gelanggang ya, ke gelanggang kehidupan yang sesungguhnya. Pada saat itu kita heran betul sampai di Medan Sayyidah. Sampai di Medan macam orang pelongok-pelongok ya, namanya uang desa kalau bahasa Tukul ya, uang desa masuk kota. Jadi tengok, kemudian menengok luar biasa perkembangan zaman. Pada saat itu kita hampir tertipu pada saat itu. Apalagi besarnya kota Medan pada saat itu, gang 1, gang 2 saya bisa berputar, gangnya pergi datang, ingat, pulang nggak ingat lagi saya kan begitu. Tapi yang ingin saya coba sampaikan bahwa dalam terbenak dalam pemikiran saya bahwa generasi muda juga tidak harus menonton terhadap akhirat, tapi terhadap juga dunia perlu. Ini yang coba digagas oleh filosofis Muhammadiyah. Nah ini apakah menurut Sayyidah, ini menarik. Apakah menurut Sayyidah ini pandangan ini benar atau salah? Silakan Sayyidah. Silakan. Saya sih pernah dengar dari kata-kata dari Buya Hamka. Oh ya, terus Buya Hamka ya favorit saya itu Sayyidah. Ya, terus. Salah satu tokoh Muhammadiyah juga. Betul. Kalau kita memang mau beribadah, tapi jangan meninggalkan dunia yang terus berjalan ini. Gitu. Kalau mau kita beribadah, tapi jangan meninggalkan dunia yang memang kita terus berjalan saat ini. Gitu. Luar biasa Sayyidah kita nih. Ya silakan terus. Jadi kalau memang maksudnya itu ketika kita beribadah bukan hanya beribadah sholat tiap hari, puasa tiap hari itu di tempat di satu tempat yang memang tidak menghindari dunia ini gitu. Ya itu bukan salah satu yang diajarkan juga gitu kan. Betul. Tapi apa, ketika kita sudah tinggal di dunia ini maka kita selaraskan dunia dan akhirat. Di Quran aja selalu berdampingan antara dunia dunia wal akhirah. Enggak pernah dunia akhirat gitu. Harus digandeng. Harus bergandengan. Dunia wal akhirah ya. Iya. Harus digandeng antara dunia dan akhirat. Enggak boleh zikir terus Sayyidah. Zikir terus tapi enggak makan-makan gitu ya. Karena kan kita diajarkan juga hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi kalau kita hanya zikir-zikir aja di rumah Ustaz, tapi juga nggak bergaul dengan orang lain kan sama aja bohong aja gitu kan. Gaulnya sama-sama bohong. Iya. Karena kan hukum fikih itu kan meluas Ustaz kan. Betul. Kita juga ada hukum fikih muamalah gitu kan. Betul. Jadi nggak hanya zikir-zikir doang di dalam kamar gitu kan. Betul. Jadi yang saya tekankan sih di sini, kalau memang kenapa saya suruh pondasinya yang pertama tahfiz, ketika sudah menjadi seorang hafiz, sudah dibentengi dengan tahfiz, dia akan bisa mengenal dunia dengan pikirannya sendiri. Dengan positif saya. Ya. Betul. Walaupun nanti ada teknologi yang mungkin berkaitan dengan Al-Quran ataupun yang melenceng dari Al-Quran, dia bisa memilih dan memilah sendiri gitu. Betul. Jadi saya mungkin yang dicita-citakan oleh seseorang itu, kenapa enggak sih? Kenapa harus dokter yang hafizah? Kenapa enggak hafizah yang menjadi dokter gitu? Kenapa enggak hafizah yang menjadi guru biologi? Betul. Kenapa enggak hafizah yang menjadi presiden? Betul. Ya kan? Kenapa enggak hafiz yang menjadi menteri gitu kan? Dia sudah khatam dulu Qur'annya, langsung, tapi dia bisa bergaul dengan orang lain. Dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu lainnya. Oh subhanallah, pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singki, Sayyidah kita bercita-cita luar biasa. Kenapa sih menterinya dulu diawali dengan hafiz Quran? Iya. Kenapa sih kalau nggak ketua PPDB ke ketua pesantren kilat hafiz Quran? Iya. Dimulai semua dari situ semua. Jadi pondasinya dikuatkan di situ Sayyidah ya. Memang benar apa yang dikatakan Sayyidah pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singki, bahwa pertama dalam konteks pendekatan sejarah, bahwa Rasulullah membangun kota Madinah itu yang pertama dia kenalkan adalah pondasi Al-Quran. Iya. Pondasi Al-Quran dia didik betul. Dulu sistemnya adalah 23 tahun genapnya, walaupun 22 tahun 2 bulan 22
hari walaupun dalam konteks sejarah itu menggenapkan 23 tahun, tapi pada saat itu sahabat memang betul-betul ditempa dengan Al-Quran. Iya. Ini rupanya maka mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang lurus Saidaya. Ini harapannya Saidaya. Kalau kuat pondasinya, maka lurus nanti kinerjanya jadi kinerja. Itu yang coba sentuhan itu Saida. Ini semakin menarik pemirsa, tapi sayang memang kita nggak bisa berlama-lama karena hari ini nggak bisa ada kuah kan begitu, nggak ada bisa ada minum es. Tapi ini menarik Saida. Nah alhamdulillah kita terus pemirsa mengkorek-korek kalau bahasa kita, membedah Saida Mutia ini. Kita kembali pada konteks kita Saida. Ini menarik. Nah, ketika tadi kita berbicara dari pandangan Saidah tentang tahfiz khusus namanya, perlu ini kita tingkatkan, sangat penting, dan Saidah menjawab bahwa ini adalah sebagai cita-cita yang mulia bagaimana ke depan nanti anak-anak kita khususnya di Kabupaten Aceh Singkil Saidah ya, bahwa ketika mereka nanti menjadi pemimpin, kepala dinas apapun itu, tapi mereka dilatar belakangi tentang tahfiz Quran. Nah, kemudian yang kedua Saidah, langkah-langkah apa yang Saidah lakukan? Kan begini, langkah-langkah yang fakta apa yang Saidah lakukan khususnya di bulan Ramadan ini? Silakan Saidah. Ya, langkah-langkah apa? Apakah Saidah sudah melaksanakan misal mulai tahfiz Quran sebagai untuk arah untuk menjawab nanti harapan dan cita-cita kita, yaitu bagaimana nanti pemimpin kita itu menjadi penghafis Al-Quran, kepala dinas penghafis Al-Quran. Apakah sudah ada langkah-langkah nyata Saidah yang Saidah lakukan dengan kawan-kawan? Silakan Saidah. Kalau untuk anak-anak ya? Iya, tahfiz al-khusus itu ya Saidah. Memang pertama yang kita lakukan untuk menciptakan generasi Quran ini ya dari diri kita sendiri ya sebenarnya kan Ustaz, dari rumah kita sendiri. Baik. Dan alhamdulillah Muhammadiyah salah satu organisasi yang mau dan sangat mendukung ketika adanya tahfiz Quran gitu. Betul. Jadi anak-anak di sini kan kebanyakan main HP Ustaz kan, apalagi sekolah libur. Jadi alhamdulillah orang tua juga mau berpartisipasi agar anaknya tidak main HP lagi dengan memasukkan ke tahfiz Quran ini. Betul. Diawali dengan 3 Ramadan ini alhamdulillah kami sudah menyelenggarakan tahfiz Ramadan dengan jumlah peserta yang Masya Allah sangat besar sebenarnya Ustaz. Luar biasa. Dan antusiasnya sebenarnya lebih dari ini, tapi betul. ya dengan keterbatasan guru, jadi sekitar 95 orang anak yang kami bina di Subhanallah, 95 orang anak? Iya, 95. Hampir 100 Saidah ya? Hampir 5 lagi ya saya. 5 lagi nggak digenapkan aja. Kenapa nggak digenapkan aja ya? Biasa bisa jadi digenapkan aja. Iya. Supaya enak hitungannya 100 ya. Iya. Baik, silakan terus Saidah. Sebenarnya kalau kami punya tim tahfiz yang lebih banyak lagi ya, siapa coba yang mau menahan berbuat baik ya, kebaikan-kebaikan ini siapa yang mau tahan-tahan kan Ustaz? Betul. Tapi karena keterbatasan kami, jangan nanti ketika sudah dimasukkan kami malah zalim dan tidak mampu untuk mengajarkan semuanya gitu. Jadilah satu guru itu 10 orang. Ada yang 12. Untuk menjaga kualitas, kepercayaan wali murid Saidah. Jadi rupanya kita banyaknya masuk, kita tutup bukan berarti kita merasa sombong, bukan kita berarti bukan ya. Kita hanya menjaga kepercayaan Saidah ya. Iya. Subhanallah, luar biasa ini Saidah untuk menjaga kualitas pemirsa. Jadi bukan Saidah Mutia itu bukan tidak mau menerima begitu. Coba Saidah sampaikan sama wali murid itu Saidah. Karena kan kita di sini kan bukan hanya menghafal aja kan. Karena kalau kita menghafal tanpa tajwid ya sama saja berdosa kan Ustaz yang kita ajarkan. Jadi kebanyakan anak-anak ini yang dari SD sampai SMP menghafalnya dengan tahsin juga gitu. Dengan perbaiki makharijul huruf, tajwid-tajwidnya, mat-matnya, semuanya diperbaiki sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu. Jadi kalau misalnya kita nambah-nambah terus ya nggak selesai kita nanti targetnya kan rencana kalau bisa dalam bulan Ramadan ini ya paling enggak setengah juz lah dapat anak-anak ini dengan tajwid yang benar gitu. Dengan tajwid yang benar. Banyak yang menghafal tapi belum tentu tajwidnya benar. Betul. Silakan Saidah. Apa harapan ke depan ini Saidah? Setelah tadi saya sampaikan, kemudian bagaimana Saidah pandangin,
kemudian keluar paradigma bagus. Kira-kira harapan ke depan bagaimana supaya ini include dan ini bertahan sampai kapanpun? Apa harapan? Apakah perlu bangunan? Apakah perlu itu silakan saya. Harapannya sih sebenarnya ya kalau kita ingin punya banyak peserta ya Ustaz ya, Betul. ya fasilitas yang memadai ya pasti ya Ustaz ya. Ya. Kenapa enggak sih kalau misalnya SMP Muhammadiyah ini sebagai satu-satunya pesantren tahfiz di Singkil ini gitu, yang enggak perlu lagi wali murid harus pergi ke Rimo, Betul. harus pergi ke Subuh Salam, Betul. apalagi sampai pergi ke Medan, Banda Aceh, Banyak biaya saya dah ya. Jakarta yang memakan biaya yang ya kalau paling sedikit mungkin 20 jutaan ya Ustaz ya. Untuk tahfiz Quran Untuk tahfiz saja. ini ya. Betul. Karena dulu adik saya seperti itu Ustaz, di Medan 12 juta sekali masuk. Wah, subhanallah. Kan? Kalau taruh di sini saya dah 12 juta. 12 juta udah berapa puluh orang yang bisa kita biayai. Ya udah berapa bisa tingkatan SMP Muhammadiyah ini bisa terbangun ya. Iya. Kita sampaikan sama Dik Jasman sama pimpinan daerah saya dah. Silakan terus saya dah. Jadi kan karena kita nggak punya fasilitas itu, makanya orang tua mengamanahkan anaknya ke kabupaten atau provinsi lain. Betul. Jadi ya karena sekarang antusiasnya begitu besar ya Ustaz ya, sampai 95 orang, ya kalau bisa ya dimulai dengan fasilitasnya gitu, bangunan gitu Ustaz kan. Itu harapannya ya. Karena tim-timnya udah ya Masya Allah ya Ustaz ya, tim-timnya udah rame, udah banyak Udah mulai solid ya? Iya, pengajarnya udah banyak gitu. Dan visi dan misi kita sudah berjalan sejauh ini, alhamdulillah, yang seperti Ustaz lihat ketika kita ujian tahfiz pertengahan semester kemarin bersama Dik Jasman bersama PCM ya. Betul. Sudah diperlihatkan kualitasnya kan Ustaz. Jadi betul. mungkin yang paling penting sekarang ini sih bangunan gitu. Step by step lah ya Ustaz ya, nggak harus salamin 2 tingkat. Tapi step by step. Nanti Iya. kita sampaikan nanti melalui podcast ini, mudah-mudahan disahuti oleh pimpinan cabang dan disahuti oleh ayahanda pimpinan daerah, ayahanda pimpinan cabang, dan didengar nanti sama Bapak PJ Bupati nanti. Iya. Maunya didengar ini kan, alhamdulillah ini menjadi amal ibadahnya di hadapan Allah. Iya. Apabila nanti dibangunnya ada satu sekolah ya, misal kita bercita-cita tahfiznya tahfiz yang berkualitas lah, nggak asal-asalan kalau bisa, dan dibangun dengan tanda tangan PJ Bupati, itu subhanallah sampai kapanpun itu akan mengalir nanti. Iya, sebagai amal jariah. Sebagai amal jariah, dan apa yang digagas oleh Sayyidah, orang nggak perlu lagi jauh sampai ke Rimo. Iya. Kita nggak salahkan, itu hak orang tua. Iya. Tapi paling tidak ada penyedia di sini. Iya. Nah, terlepas orang tua apakah dia mau ke Medan, itu hak dia. Iya. Kita tidak ada hak untuk apa Sayyidah? Melarangnya. Melarang. Tapi membelokkan arus kita harus Iya. kita belokkan. Kalau mereka cari sana 1 juz, sini juga ada 1 juz. Iya. Kalau mereka cari sana 2 juz, di sini Ini juga ada 2 juz. ada 2 juz. Kalau mereka cari di sana 3 juz, Di sini juga ada 3 juz. kalau mereka cari sana juz-juznya saja, juga di sini ada juz-juz. Banyak. Banyak juga. Kan di pesantren kalau kita survei nggak semuanya Sayyidah, kan Iya. begitu, enggak semuanya. Tergantung siapa yang suka ya. Tapi harapan-harapan Sayyidah ini mudah-mudahan nanti didengar oleh anggota dewan, Iya. kemudian oleh Bapak PJ Bupati yang terhormat, kemudian ayahanda kita, kemudian para ayahanda kita, mudah-mudahan dipercepatkan oleh Allah. Ada bangunan 2024 nanti Sayyidah, tahfiz SMP Muhammadiyah. Singkil. Kalau itu luar biasa Sayyidah. Mudah-mudahan itu harapannya Sayyidah. Apalagi harapan selain itu Sayyidah. Tapi jangan kelibat harapannya Sayyidah ya. Silakan. Harapan selanjutnya sih nggak mulu-mulu ya Ustaz. Baik, Semoga Aceh Singkil ini atau terkhusus Singkil menjadi kota tahfiz gitu. Jadi di mana-mana banyak tahfiz. Jadi kalau kita ikut MTQ itu nggak susah lagi untuk cari peserta tahfiz gitu. Ide yang brilian itu Sayyidah. Terus Karena kan Subuh Salam itu termasuk sebagai kota santri, di mana-mana banyak pesantren Ustaz. Betul, Kita Aceh Singkil kenapa enggak kan gitu Ustaz? sama-sama makan nasinya. Iya. Betul, sama-sama punya pikiran kok. Betul Sayyidah. Jadi bagaimana memang Subuh Salam kalau bisa kita kejar ya. Iya. Atau kita maju lebih selangkah, begitu maksudnya Iya. Sayyidah ya. Jadi kota santri dan kota teknologi. Iya. Kota santri dan kota
teknologi ini Sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, kenapa enggak kan Ustaz? pas tapi kalau karet ya. Iya. Sama-sama berlomba dalam kebaikan. Pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil, ini sebenarnya semakin menarik memang kajian kita, tapi memang waktu saidah kita ini juga sangat sempit karena kesibukan dalam beberapa hal. Kemudian memang waktu puas ini juga napas kita juga sempit, pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Kita nggak berani ada aqua walaupun di depan kita ada aqua, depan saya ada aqua walaupun bunga di depan, tapi kita nggak berani. Tapi terakhir pemirsa penikmat YouTube SMP Muhammadiyah, jangan lupa like and subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah Singkil. Terakhir Sayyidah Mutia, kita minta statement closingnya Sayyidah untuk menjadi nasihat bagi kami dan penikmat-penikmat YouTube SMP Muhammadiyah Singkil sebagai statement closing terakhirnya Sayyidah. Silakan Sayyidah. Statement closingnya Ustaz, kita Muslim, kita harus belajar Quran. Pondasi kita adalah Al-Quran. Semoga Al-Quran ini sebagai bentuk perjalanan kita selama hidup dan juga perjalanan kita untuk akhirat gitu Ustaz. Subhanallah. Jadi kita Muslim wajib membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Dan mempelajari Al-Quran. Subhanallah pemirsa. Ini ilmu yang kita dapatkan hari ini bersama Sayyidah Mutia yang lagi kondang pemeliar di Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih atas waktunya Sayyidah. Statement closing untuk pendengar penikmat YouTube SMP Muhammadiyah dengan membawakan sebuah lagu Al-Quran Sayyidah sebagai penenang kita di bulan puasa. Silakan Sayyidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Subhanallah pemirsa, kita sudah ditenangkan di bulan puasa. Moga-moga bacaan ini menenangkan hati kita semua. Akhirnya kita mintakan kepada Sayyidah untuk mengucapkan salam kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.